Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, sebentar lagi ibadah akan dimulai. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita percaya kita berjumpa meskipun kita tidak tatap muka, tetapi kita percaya hari ini kita sudah memasuki minggu pertama di bulan April 2020. Dan kita tetap percaya meskipun keadaan di sana di luar sedang masa-masa sukar, tetapi kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar. Amin Bapak Ibu. Mari kita akan siapkan hati, tubuh, jiwa, roh kita untuk kita memberikan yang terbaik buat Tuhan lewat pujian penyembahan di sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan atas segala penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami. Kuduskan hati, tubuh, jiwa, roh kami untuk kami menghampiri tahta-Mu yang kudus. Sebab kami punya Tuhan yang besar, kami punya Allah yang besar yang sanggup memberkati kami. Dimanapun kami berada, Engkau tetap Tuhan yang besar yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kamu menaikkan pujian, penyembahan yang terbaik buat Engkau. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Angkat tanganmu Bapak Ibu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku
percaya Engkau tetap Tuhan yang besar. Engkau tetap Tuhan yang memberkati di dalam kehidupan kami. Di dalam kami kesesakan, Engkau yang mengangkat kami, Engkau yang menggendong kami Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan sore hari ini. Oh terima kasih Roh Kudus, mampukan kami, terus berikan kami Roh-Mu dalam hidup kami. Sebab kami tahu hadirat-Mu adalah kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih dalam dimensi yang baru Tuhan, kuasa-Mu yang sanggup menyembuhkan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu kekuatanku, menuntun langkah di musim yang baru. Berjalan dengan Tuhan, tak pernah ku ragu, menggenapi janji dan rencana-Mu. Katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu kekuatanku, imanku teguh mendengar suara-Mu. Kemuliaan-Mu dalam dimensi yang baru, anugerah besar nyata dalam hidupku. Panggil Yesus, 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 ku panggil nama-Mu. Kasih-Nya melimpah di hidupku, mengalir deras urapan dan kuasa-Mu. Mujizat besar nyata dalam hidupku. Mari kita bangkit berdiri, panggil Yesus, 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 ku panggil nama-Mu. Kasih-Nya melimpah di hidupku, mengalir deras urapan dan kuasa-Mu. Mujizat besar nyata dalam hidupku. Sekali lagi panggil nama Yesus, 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 ku panggil nama-Mu. Kasih-Nya melimpah di hidupku, mengalir deras urapan dan kuasa-Mu. Mujizat besar nyata dalam hidupku. Mujizat besar, mujizat besar nyata dalam hidup. Mujizat besar, mujizat besar nyata dalam hidupku. Kami bersyukur kepada Tuhan jika kami boleh menyelenggarakan ibadah sekalipun offline, tidak bertatap muka secara langsung. Itu juga anugerah-Mu. Kami percaya ada sebuah rencana yang luar biasa yang akan Kau percayakan kepada bangsa kami Indonesia, khususnya gereja-Mu GPI Pila Permata Regensi 2. Oleh sebab itu biarlah ibadah kami pada sore hari ini menjadi berkat bagi setiap umat-Mu yang mendengarkan dimanapun mereka berada. Alat komunikasi media apapun yang mereka pakai, pada waktu mereka membuka Tuhan ibadah ini, mereka akan diberkati. Yang sakit akan Kau sembuhkan, yang susah Kau hiburkan, yang berbeban berat akan Kau berikan kelegaan di dalam nama Yesus. Tiba saatnya kami mendengar firman-Mu sebelum kami masuk pada perjamuan kudus minggu pertama di bulan April ini. Sucikan kami, layakkan kami, agar firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami semua mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali saudara. Salam saudaraku, pengerja jemaat GPI Pila Permata Regensi 2. Sungguh membuat hati kita rindu untuk dapat bertemu dengan saudara.
Tetapi saya percaya sekalipun kita tidak bertatap muka langsung, tidak bertemu dalam satu ruangan, biarlah ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Tidak akan mengurangi hadirat Tuhan turun atas kita. Saudaraku sekalian, karena situasi kondisi, kita juga harus mendukung program pemerintah, maka hari ini minggu pertama bulan April kita tidak dapat beribadah bersama-sama dalam gereja, tetapi kita beribadah di rumah kita masing-masing. Demikian pula untuk minggu berikutnya kami akan sampaikan melalui informasi, media informasi yang ada, kita berdoa kita dapat ibadah bersama-sama saudara. Tetapi karena pemerintah memperpanjang situasi kondisi bangsa kita saat ini menjadi tanggal akhir Mei ya, maka nanti kita mengikuti saja. Nanti akan diumumkan lewat media yang ada. Ya Bapak Ibu saudara sekalian, namun demikian untuk kegiatan-kegiatan gereja, saya harapkan Bapak Ibu dapat mengikuti meskipun melalui media ya, atau di rumah kita masing-masing. Misalnya hari Kamis itu ada doa atau rumah doa. Bapak Ibu dapat bergabung bersama-sama, yang tadinya jam 7 digeser jam 8 malam sampai jam 9, 1 jam. Luangkan waktumu bersama-sama untuk kita secara korporat bersama-sama kita berdoa menggoncangkan Indonesia sehingga wabah yang ada ini cepat berlalu. Angka kematian berhenti, angka kesembuhan semakin naik. Amin saudara. Yang kedua, kegiatan doa fajar. Mari luangkan juga waktu kita untuk doa fajar setiap hari Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 di rumah kita masing-masing. Yang ketiga ada namanya Kersel. Sekarang bisa memakai teknologi Zoom, silakan aja Kersel masing-masing kembangkan kreativitasnya, gunakan media yang ada, kita tetap adakan Kersel. Demikian pula Bapak Ibu untuk ibadah kita ke depan akan siapkan lagi ya untuk ibadah-ibadah dengan media-media seperti ini. Ya, mari kita akan awali kita dengan membaca firman Tuhan sebelum kita masuk pada perjamuan kudus bagaimana minggu pertama kita lakukan tiap bulannya. Kita akan baca firman Tuhan yang saya ambilkan dari 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Saya tunggu yang belum menemukan 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Yang sudah ketemu katakan sama-sama amin. Mari kita akan baca bersama-sama 1 Tesalonika 5 ayat 23. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Kita ulangi lagi, 3, 2, 1. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu saudara sekalian, Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Tesalonika untuk kita memelihara tubuh, roh, dan jiwa kita. Rasul Paulus mengatakan bahwa Allah telah menguduskan kita. Kita ini telah dikuduskan, disucikan oleh Tuhan Allah saat kita mengenal kebenaran Kristus, lahir baru, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, meninggalkan dosa-dosa kita, meninggalkan masa lalu kita. Kita sudah menjadi umat ciptaan baru yang meninggalkan dosa, dan kita telah dikuduskan, telah disucikan.
Namun demikian, Rasul Paulus menyampaikan kepada kita, sekalipun kita sudah disucikan, dikuduskan, kita tetap harus memelihara. 1, tubuh kita. 2, jiwa kita. 3, roh kita. Mengapa? Karena kalau 3 hal ini tidak kita pelihara, kita akan bisa kehilangan keselamatan. Apalagi di tengah-tengah situasi demikian. Oleh sebab itu kita pelihara 3 hal tadi. 1, tubuh. Mengapa tubuh perlu kita pelihara? Karena di dalam tubuh kita ini terdapat panca indera, 5 indera. Kita harus waspada dengan panca indera kita, terutama yang namanya lidah atau mulut. Bukankah gembala kita, gembala pembina kita mengatakan tahun ini tahun Ayin Pai, tahun di mana kita memperkatakan perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang positif, perkataan-perkataan yang membangun, bukan yang merusak, bukan yang menakutkan. Amin saudara. Ayin Pai kita katakan perkataan-perkataan yang positif, yang membangun. Maka saudara, lihat wabah seperti ini, udahlah, yang kita ceritakan, yang optimis-optimis saja, yang baik-baik saja. Yang kita ceritakan, yang memberikan harapan-harapan, tanpa memandang rendah kondisi ini. Tubuh kita pelihara. Di situasi seperti ini saudara, social distancing harus kita perhatikan. Kesehatan kita harus kita perhatikan. Makan yang baik, istirahat yang baik, olahraga yang baik. Itu rumusnya. Kalau kita kepingin sehat, tidak kena wabah. Yang kedua, kenapa kita perlu memperhatikan jiwa kita? Setelah memperhatikan tubuh, jiwa. Kenapa jiwa penting, Pak? Karena di dalam jiwa terdapat keinginan, kehendak. Di dalam jiwa terdapat emosi. Di dalam jiwa terdapat sukacita, kasih, kebencian, pengertian, pengetahuan. Itu tinggal di dalam jiwa. Lah jiwa ini tergantung dari respon yang diberikan tubuh. Kalau telingamu mendengar hal yang tidak baik, matamu melihat hal yang tidak sehat, perkataanmu tidak baik, maka sinyal itu akan dikirimkan kepada jiwa dan jiwa akan meresponnya. Ketakutan, kebencian, kasih, dan lain sebagainya. Saudara, di dalam situasi kondisi di mana negara kita sedang memerangi wabah ini, mari kita pelihara jiwa kita agar tetap optimis, bukan ketakutan. Persoalannya sekarang itu bukan masalah berapa yang kena virus. Tetapi saya lebih setuju kita berbicara dan kita berdoa berapa yang disembuhkan Tuhan. Karena kena virus, itu tugas kita. Kita bisa hindarin dengan melakukan cuci tangan, pakai tutup mulut, social distancing. Jangan di dalam kerumunan. Kita bisa hindari, tetapi kesembuhan itu merupakan bagian Tuhan untuk melakukan mukjizatnya bagi umatnya yang kena virus. Di dalam nama Yesus, mereka kesembuhan. Mereka mengalami kesembuhan. Itu yang terpenting. Bukan kematian. Kalau kesembuhannya tinggi, kematiannya berhenti, selesai. Mari kita bersama-sama berdoa agar kesembuhan terjadi di bangsa kita. Mereka yang sakit disembuhkan. Amin saudara. Yang terakhir, kenapa roh? Roh ini merupakan bagian manusia yang paling dalam, yang dapat bertemu muka dengan Tuhan, yang dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Itu sebabnya sangat penting. Waktu engkau terima Tuhan Yesus, rohmu sudah diperbaharui. Oleh sebab itu, mari kita jangan padamkan Roh Kudus. Di tengah-tengah situasi ini, kita tetap melayani. Kita tetap cari wajah Tuhan. Kita tetap komunikasi dengan Tuhan. Sehingga roh kita semakin hari semakin besar. Kita hidup di dalam roh Tuhan. Galatia 5 ayat 25 dikatakan,
baiklah kalau kita hidup oleh karena roh. Hendaklah kita juga hidup dibimbing oleh Roh Kudus. Sebab saudara, di dalam 1 Korintus dikatakan, orang yang hidup dengan jasmaninya tidak akan dapat apa-apa dari Tuhan. Tetapi kita yang hidup dengan Roh Kudus, maka kita akan mendapatkan janji-janji Tuhan. Biarlah di tengah-tengah krisis saat ini, apapun yang terjadi atas bangsa kita, tetapi kita tetap hidup di dalam Roh Kudus. Kita taat arahan bimbingan Roh Kudus, sehingga kita akan mampu melalui masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar saat ini. Tuhan memberkati. Mari kita saudara akan masuk ke perjamuan kudus. Kita siapkan anggur roti perjamuan yang telah kami bagikan kemarin. Bapak Ibu yang tidak bisa mengikuti secara dengan media karena keterbatasan sarana prasarana, kami akan kunjungi saudara, kami akan adakan perjamuan kudus di rumah saudara. Yang sudah mendapatkan roti dan anggur dan bisa mengikuti secara offline ini, kita akan bersama-sama. Kita ambil roti dan anggur kita, mari kita akan bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik. Engkau baik. Kami akan masuk perjamuan kudus pada sore hari ini Tuhan. Sucikan hati kami, kuduskan hati kami, layakkan kami, agar tidak akan menjadi penghalang untuk kami menerima berkat-Mu. Agar roti dan anggur yang akan kami nikmati tidak akan mendatangkan kutu, tapi mendatangkan berkat. Oleh sebab itu kami mengampuni orang-orang bersalah dengan kami. Kami mengampuni orang-orang berdosa dengan kami. Dan kami datang kepada Engkau minta pengampunan atas segala dosa pelanggaran kami Tuhan. Kami melepaskan pengampunan. Kami mengampuni musuh-musuh kami. Kami mengampuni teman-teman kami, rekan-rekan kami. Kami mengampuni anak-anak kami mengampuni suami kami mengampuni istri kami. Kami mengampuni orang-orang yang telah membuat kami kecewa, yang telah membuat kami tidak dapat sukacita. Sore hari ini kami mengampuni dia. Kami melepaskan pengampunan, sehingga kami dapat masuk perjamuan kudus bersama umat-Mu yang lain Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami siap menikmati roti dan anggur perjamuan. Mari kita siapkan roti kita. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan, katakan darah-Mu. Kita akan masuk perjamuan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita ambil roti kita angkat tinggi. Dan sudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Saudara-saudara yang terkasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Kita buka cawan anggur kita. Kalau sulit ditusuk saudara. Oh haleluya Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang terkasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ada persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Oh haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Syukur banyak bagi Tuhanku. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Haleluya. Kami telah menjalankan perjamuan kudus. Kami percaya roti dan anggur yang dinikmati oleh jemaatmu, umatmu, sekalipun di rumah mereka masing-masing. Tapi mujizatmu tidak dibatasi ruang dan waktu. Mereka yang mengikuti perjamuan kudus pada malam hari ini Tuhan, mereka akan Kau sembuhkan. Mereka akan Kau pulihkan. Sukacitanya kepenuhan Roh Kudus terjadi atas mereka di dalam nama Yesus. Mereka yang saat ini mencari Tuhan pekerjaan, Engkau akan berikan pekerjaan. Anak-anakmu yang akan Tuhan menyelesaikan persoalan, Engkau berikan hikmat untuk menyelesaikan persoalannya di dalam nama Yesus. Kami percaya keluarga demi keluarga akan mengalami pemulihan. Dimanapun anak-anakmu berada, kemanapun mereka pergi, tanganmu menjaga, tanganmu menolong, tanganmu meluputkan dari segala mara bahaya, musibah, kecelakaan apapun juga. Bahkan lumbung adonan mereka Engkau pelihara, sehingga di masa-masa yang sukar mereka akan mengalami Tuhan penuaian yang berlipat-lipat kali ganda. Mereka akan mengalami kelimpahan, kemudahan, kemurahan dari Tuhan. Oh, terjadi atas keluarga demi keluarga. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami Indonesia. Diberkati bangsa negara kami Indonesia. Diberkati Sabang sampai Merauke. Diberkati pulau-pulau yang ada. Diberkati pemerintah yang ada. Diberkati presiden, wakil presiden. Diberkati kabinet yang ada. Diberkati tentara, TNI, Polri Tuhan. Diberkati gubernur, wali kota, bupati, camat, bahkan RT RW di mana kami tinggal Tuhan. Diberkati mereka agar mereka mampu bersehati, bekerja sama, bersinergi untuk menyelesaikan persoalan bangsa kami, sehingga Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Keamanan akan terjadi atas bangsa kami. Kerusuhan Tuhan aku halau di dalam nama Yesus. Ekonomi bangsa kami tidak akan runtuh Tuhan, tetapi ekonomi bangsa kami akan mampu bertahan. Bahkan di tengah-tengah sukar yang dialami secara global ini, Indonesia Tuhan akan mengalami kemuliaan. Indonesia akan mengalami penuaian jiwa-jiwa. Indonesia akan mengalami ekspor yang luar biasa
kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terpuji namamu Tuhan. Kami percaya saat ini Engkau sedang melakukan sesuatu yang besar atas bangsa negara kami Tuhan. Angka kematian akan berhenti di dalam nama Yesus. Angka kesembuhan terus akan berjalan sampai seluruh mereka yang saat ini terkena virus Corona Tuhan akan Kau sembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami akhiri Tuhan perjamuan kudus ibadah sore hari ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Mari itu saudara angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Biar kasih, anugerah dan damai sejahtera adalah Bapa, persekutuan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan dari arah Roh Kudus yang menjaga engkau, mengarahkan engkau, menuntun engkau di dalam sepanjang hidupmu, dicurahkan berlimpah-limpah mulai sore hari ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan berkati Tuhan katakan sama-sama, amin. Selamat hari Minggu, jaga kesehatan, Tuhan memberkati.